Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinan Ridwan, asal sekolah SMK Industri Nasional 1 dengan nomor NIM PPG 2015 03032297, program pendidikan fisika dengan LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan menyampaikan sebuah materi berkaitan dengan fisika listrik dinamis dengan submateri hukum Kirchhoff 1 dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, saya cukup senang melihat kalian berbahagia pada hari ini untuk melanjutkan sebuah pelajaran pada hari ini. Sebelum kita melakukan pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang, siapa yang biasa memimpin? Amel, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, kita akan bertanya tentang apa yang terjadi pada sebelumnya. Namun sebelumnya saya akan melakukan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Baik, kalau semuanya hadir pada hari ini berarti tidak ada yang izin atau alpa. Untuk menambahkan jiwa patriotisme, seperti biasa di kelas ini, biasa di kelas 10 TKJ, Empi ya yang biasa memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan maju Empi ke depan. Silakan semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sebuah materi yang berkaitan dengan arus listrik. Ada yang masih ingat dari kalian? Silakan Yosi, berdiri. Untuk materi kemarin itu belajar tentang hukum Ohm, yaitu mempunyai rumus P sama dengan dikalikan dengan konsep semakin besar tegangan, semakin besar arusnya. Ada lagi yang masih ingat? Saya pelajaran minggu lalu kita mempelajarkan rangkaian seri dan paralel, yaitu seri berdurut sedangkan paralel tersusun. Selanjutnya, sebelum kita memulai sebuah pembelajaran pada hari ini membahas hukum Kirchhoff 1, saya berharap kalian tetap semangat agar apa? Agar apa yang kalian lakukan pada hari ini, pembelajaran-pembelajaran yang kalian lakukan selama kalian sekolah di sini akan mendapatkan sebuah hasil yang positif di kemudian hari atau di masa depan. Baik,
Yang akan kita bahas pada hari ini tentang hukum Kirchhoff 1. Kompetensi dasarnya adalah siswa mampu mengetahui peralatan listrik searah DC berkaitan dengan komputer dan jaringan. Indikator pencapaiannya: 1. Kalian mampu menyebutkan bunyi hukum 1 Kirchhoff. Yang kedua, menyebutkan hubungan pada hukum Ohm, menjelaskan arah arus pada rangkaian, menghitung besar arus masuk dan keluar pada rangkaian, menganalisis hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian sederhana. Selanjutnya, menganalisis hukum 1 Kirchhoff pada penggunaan jaringan komputer dan menyajikan hasil perhitungan arus listrik menggunakan hukum Kirchhoff 1 melalui lab VET atau virtual lab. Adapun untuk tujuan daripada pembelajaran ini: 1. Melalui diskusi, siswa atau peserta didik dapat menganalisis kuat arus listrik dengan benar. Kedua, melalui diskusi, siswa dapat menganalisis hambatan dengan benar. Ketiga, melalui diskusi, siswa dapat menganalisis hukum Ohm dengan benar. Keempat, melalui diskusi, siswa dapat menganalisis rangkaian resistor seri dan paralel. Kelima, melalui diskusi, siswa dapat menganalisis hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian sederhana. Dan yang terakhir, yang keenam, melalui diskusi, siswa dapat menganalisis hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian komputer dan jaringan. Anak-anakku, saat kita ingin membahas tentang hukum Kirchhoff 1, ada sebuah permasalahan yang akan ditampilkan. Pertanyaannya adalah, mengapa terjadi jepret atau jeglek atau listrik padam pada saat kalian melakukan praktek di lab komputer TKJ saat menyalakan 40 komputer secara bersamaan? Ya, silakan Alik. Karena tegangannya terlalu tinggi, Pak. Gimana teman-teman? Semuanya setuju? Ada lagi yang mau mencoba menjawab kenapa terjadi jeglek, kenapa terjadi jepret pada saat 40 komputer secara bersamaan dinyalakan? Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Dimas. Karena ampernya kecil, Pak. Ampernya kecil, boleh tepuk tangan untuk Dimas. Ada baiknya kita menyaksikan video yang satu ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang teknik komputer jaringan. Silakan yang ada di sebelah kiri saya, khususnya yang di bagian sebelah sini, untuk menghidupkan komputernya terlebih dahulu. Lalu yang sebelah kanan saya itu dihidupkan secara bergantian. Oke, silakan dihidupkan yang sebelah kiri saya. Pak, mau bertanya, kenapa nyalainnya harus bergantian? Oke, pertanyaan yang bagus dari saudara Rifai. Kenapa harus secara bergantian menyalakan komputernya? Dikarenakan nanti saat kita menyalakannya bersamaan, daya listrik kita itu tidak kuat. Nanti bisa jepret di meteran listriknya. Seperti itu. Nah, kalau kamu nggak percaya Rifai, coba bisa kita langsung buktikan kalau kamu hidupkan secara bersamaan, nanti apa yang akan terjadi. Nah, kan jepret kalau dihidupkan secara bersamaan. Pak, kenapa daya listriknya nggak diperbesar aja, Pak? Oke, nah pertanyaan yang bagus dari Nopal, kenapa daya listrik kita tidak ditambahkan? Karena nanti itu akan menyangkut dari segi pembiayaan. Nanti tagihan listrik kita atau token yang kita gunakan, biayanya akan jadi lebih besar daripada yang kemarin. Baik, setelah melihat video tersebut, untuk memahami sebuah permasalahan, seperti biasa, saya akan membagikan beberapa kelompok. Di sini saya akan membagikan sebuah LKPD dan bahan ajar. Sudah terbentuk kelompoknya? Kelompok satu yang mana?
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Nah, di sini ada LKPD dan bahan ajar. Saya akan bagikan kelompok 4. Mana kelompok 4 tadi? Oke. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini untuk bahan ajarnya saya bagikan. Bahan ajarnya untuk memahami hukum Kirchhoff 1. Nah, di situ ada petunjuk untuk melakukan sebuah pengerjaan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Saya juga telah memberikan bahan ajar untuk menambah sebuah literasi atau sebuah bacaan sumber baru buat kalian memahami hukum Kirchhoff 1. Silakan untuk masing-masing kelompok dibaca terlebih dahulu. Ikuti petunjuk masing-masing. Baik, anak-anakku semuanya tadi sudah memegang LKPD pada tiap kelompok. Saya coba ingin melihat dari tiap kelompoknya. Kelompok 1, coba ada permasalahan di kelompok 1. Sudah sampai mana? Simulasi pet ya, sudah mulai membuat simulasi petnya. Dilihat ya satu persatu ya. Nah, ini LKPD-nya kan penuh nih semua. Coba nanti kamu kerjakan, nanti disimpulkan sampai di bagian buat kesimpulan, nanti kita coba presentasikan. Oke ya? Siap. Kelompok 3? Oh, masih dalam proses. Tapi LKPD sudah diberi nama kelompok? Sudah mulai dikerjakan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, instruksi semuanya sudah jelas ada di situ. Nanti coba kamu kerjakan dari mulai nomor 1 sampai nomor berapa nih, nomor 5 ya. Sampai nanti buat kesimpulan, buat presentasi. Ya, semuanya aktif. Di sini juga saya nanti akan melakukan penilaian keaktifan kalian masing-masing. Dalam penilaian pada kelompok ini, saya akan memperhatikan beberapa hal. Salah satu keaktifan kalian. Ada beberapa hal yang akan menjadi kriteria penilaian saya. Mana kelompok 1 tadi? Ada masalah kelompok 1? Aman, Pak. Aman? Aman. Sudah diisi LKPD-nya semua? Sudah. Oh, udah hampir selesai ya. Tidak lagi. Ini, oh ini petnya ya? Petnya, Pak. Yang mengikuti petunjuk. Oke. Oke, baik. Kelompok 2 dilanjut, nanti siap-siap dipresentasikan. Ini semua ya, ngerjain semua ya? Iya, Pak. Berarti bagi-bagi peran berarti. Yang bikin pet tadi siapa? Jenal sama Yosi. Oke. Ini yang bikin pet tadi siapa? Yang Jenal KPD sama-sama tapi semua. Bareng-bareng. Oke, ini ada penilaiannya. Pasti nanti sampai penilaian kelompok pun nanti ada ketika kalian maju. Gimana teman-teman? Sudah selesai semua per kelompoknya? Sudah, alhamdulillah. Tiba saatnya kita untuk melakukan sebuah presentasi. Ada yang mau mulai duluan untuk presentasi LKPD-nya? Silakan kelompok 1, maju, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan di sini. Berempat ke depan, silakan. Setelah ini, siapa yang mau maju? Kelompok 2, 3, 4 ya. Berurut ya. Ya, untuk menyiapkan kelompok 1. Ini cabut-cabutin aja. Ini cabutin. Keyboard nama masih. Yang lain siapkan kelompok lain untuk melakukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami. Ya, kita akan tampilkan pada kelompok 1 akan menampilkan sebuah presentasi dari LKPD yang telah dibuat secara bersama. Tadi kita sudah sama-sama membuat tiap kelompok. Sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan. Bagi kelompok lainnya yang tidak ada yang tidak dipahami, silakan nanti ditanyakan pada kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan dipresentasikan. Oke, yang seperti kita lihat video tadi yang sebelumnya. Nah, kesimpulannya adalah sangkar yang tidak mencukupi dan tegangan yang besar sehingga terjadinya jeglek atau ngejepret. Nah, di sini kita ingin menampilkan pet pada Kirchhoff.
Nah, di sini kita menggunakan 3 lampu, 3 pengukur arus, menggunakan 3 resistor dan 1 baterai. Nah, di sini kita menggunakan 1 baterai yang bertegangan 90 volt dan arus masuknya yaitu 0,26. Dan resistor pertama hambatannya yaitu 20, resistor kedua hambatannya 20 dan ketiga juga 20. Nah, di sini arus masuk yang pertama yaitu 0,26, arus masuk kedua yaitu 0,13 dan yang ketiga 0,13. Nah, jadi arus masuk dan arus keluar itu jumlahnya sama. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Bagaimana? Ada yang ditanyakan kelompok lainnya? Cukup. Bagus berarti ya kelompok 1 ya. Boleh tepuk tangan. Silakan ditutup kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan untuk kelompok 2 selanjutnya. Ditampilkan PT sama ya semuanya ya. Selamat pagi untuk semuanya. Nah, kami dari kelompok 2 dengan barang-barangan saya Muhammad Yasin Nurdiansyah. Saya Muhammad Jenal Arifin. Saya Nelly Lupia, saya Sumukti. Akan mempresentasikan tentang hukum Kirchhoff yang kami simulasikan di PET. Hukum Kirchhoff yaitu rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu. Untuk penjelasan yang lebih detail tentang hukum Kirchhoff akan dijelaskan oleh anggota saya yaitu Muhammad Yasin Nurdiansyah. Baik, terima kasih untuk ilmunya. Jadi saya akan menjelaskan tentang hasil PET ini yang kami kerjakan di kelompok 2. Oke, untuk hasil PET ini kami membuat sebuah simulasi dengan berbahan 3 lampu dan 3 ampermeter yang bertujuan untuk mengukur si arus. Nah, jadi hukum Kirchhoff ini untuk apa? Hukum Kirchhoff ini untuk mengetahui bahwa arus masuk dengan arus keluar itu selalu sama gitu. Jadi ketika 47, maka di sini itu otomatis 47 meskipun agak koma 1, jadi kita anggap itu masuk. Dan di sini juga ada arus 24, ada arus 47 ampere, 24 ampere, 24 ampere juga, dan di sini ada baterai 9 volt. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari simulasi ini, arus awalan dan arus keluaran itu selalu sama hasilnya meskipun kita rubah. Baik, saudara Jena jika ingin merubah ampere. Nah, di sininya arus keluar 21. Nah, di sininya juga 21. Jadi jika misalnya digunakan 21 tambah 21 sama dengan 42. Sama kan dengan 41. Oke, sekian dari kelompok 2. Jika misalnya ada bagian yang salah, mohon maafkan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian dari kami kelompok 2. Saya Muhammad Yasin Nurdiansyah. Saya Nelly Lupia, Saya Muhammad Jenal Arifin. saya Sumukti. Mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3 ada? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 4 ditutup, silakan. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi semua LKPD sudah selesai semua per kelompok ya? Nah, sekarang dikumpulkan dulu per LKPD, per kelompok. Bahan ajar biarkan buat kalian pegangan LKPD-nya.
Pakai PD-nya aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Kita akan bahas sebuah pembahasan tentang video yang disajikan di awal. Kenapa terjadi sebuah jeglek atau jepret pada lab komputer TKJ? Tadi di video awal sudah kan? Sekarang pada hukum Kirchhoff 1 dijelaskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Untuk mencari nilai arus atau I, maka sama dengan bagaimana rumusnya kira-kira? I sama dengan daya dibagi volt atau tegangannya. Sekarang kita hitung dari permasalahan video yang ditampilkan sebelumnya. Berapa arusnya sebenarnya yang diperbolehkan agar tidak terjadi jeglek atau jepret? Arusnya, daya pada lab komputer TKJ di sekolah kita, V-nya sama dengan 4.400 watt. Sudah besar ini sebenarnya. Voltnya atau tegangannya biasanya untuk tegangan pada rumahan atau sekolah sebesar 220 volt. Maka untuk mencari I-nya sama dengan, kita tinggal masukkan. I sama dengan berarti 4.400 dibagi 220. Benar nggak? Habis 440 dibagi 22. Berapa? 440 dibagi 22 sekitar 20 ampere. Nah, ini adalah arus apa nih? Arus masuk. Sekarang kita hitung. Kenapa terjadi jeglek? Kita hitung. Pada lab komputer kita ada 40 atau PC. Satu PC-nya itu berapa watt kira-kira? 150 watt. Satu PC. Berarti kalau 40 tinggal dikali 40 dikali 150. Sekarang coba kita uraikan satu persatu. Buat per satu komputer atau per satu PC. I-nya sama dengan P per P. Ini untuk satu komputer dulu. Per unit. Tadi kita sama-sama tahu P-nya berapa? 220 volt. I-nya, P-nya dayanya pada per satu komputer itu berapa? 150 watt. Berarti ini tinggal dibagi 15 per 22 ampere. Atau sekitar berapa? Ada yang punya itu perhitungan? Boleh dihitung? Berapa disamain? 0,68 ampere. Ini untuk satu komputer. Sedangkan tadi kita diperbolehkan berapa ampere? 20 ampere. I masuk sama dengan I keluar. Berarti kalau untuk per unit dan 0,68, kalau 40 unit berarti berapa? Sama dengan 40 dikali 0,68 ampere. Sekitar 27,27 ampere. Lihat, arus masuknya berapa ampere? Arus masuknya berapa ampere di sini? 20 ampere. Arus keluarnya berapa? 27, kira-kira ngejepret nggak? Kenapa? Yes, jadi permasalahan di video tersebut karena sigma I masuk tidak sama dengan sigma I keluar. Ya, jadi jelas dari permasalahan video yang kita tonton di awal
permasalahannya adalah karena jumlah arus masuk tidak sama dengan jumlah arus keluar. Inilah hukum Kirchhoff 1. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, siapa? Berdiri boleh. Namanya siapa? Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Tidak ingin terjadinya adalah PKJ berapa watt yang berkomputer berapa watt? Ya, pertanyaan yang bagus, boleh tepuk tangan buat. Pertanyaannya adalah, jika tidak ingin terjadi sebuah jepret atau jeglek pada komputer lab, artinya kita sudah harus melakukan upgradable pada jaringan listrik kita di lab TKJ. Artinya jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Kalau tadi jumlah arus masuknya malah lebih kecil daripada jumlah arus keluar, berarti logikanya bagaimana kira-kira? Harus minimal di bawah daripada jumlah arus yang masuk. Berarti komputer kita harus mencari persisinya yang di bawah daripada 150 watt. Sekarang apakah ada Pak PC yang menggunakan 150 watt? Ada. Sekarang sudah menggunakan teknologi pada power supply-nya itu rata-rata sudah menggunakan 80 sampai 70 watt. Kira-kira masuk akal? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke. Kalau memang masuk akal bisa diterima, berarti hukum Kirchhoff 1 sudah jelas dan benar adanya. Silakan bagi kalian yang ingin menulis terlebih dahulu apa yang dianggap penting, dipersilakan. Kira-kira dari kalian siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan, Alik ya? Iya. Silakan, Alik. Jadi bahwa semuanya adalah hukum Kirchhoff, arus masuk dan arus keluarnya itu sama. Betul. Nah, untuk di video tadi, jika ini tidak terjadinya jeglek, maka adanya dinaikkan agar bisa menyalakan komputer 40 itu secara bersamaan. Terima kasih, tepuk tangan. Bagus sekali. Ya, itulah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian lebih paham dan mengerti. Kita akan memasuki kuis pada hari ini, kuis. Namun sebelum kuis kayaknya kita buat relaksasi dulu supaya kita nggak tegang. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Gimana? Setuju nggak? Siapa yang mau memimpin biasanya? Dimas. Terus? Oh, boleh maju bertiga. Silakan. Tepuk tangan. Maju. Memilih lagu dulu. Bangun semuanya biar semangat. Bangun. Baik, semuanya bisa dimulai. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3.
Gimana tadi setelah ice breakingnya udah agak relax? Nah, kalau udah agak relax, kita mulai puyang-puyangan sedikit. Kuis, tapi jangan dibawa beban, santai. Di papan tulis di proyektor ini sudah tersedia. Di sini kuis hukum Kirchhoff 1 memuat pertemuan pada hari ini. Kita baca perintahnya. Sebentar. Bacalah soal dengan teliti dan kerjakan dengan baik serta utamakan kejujuran. Siapkan kertas masing-masing di meja, satu orang satu. Sudah ada? Sudah semua? Siap dengan kuis? Siap? Wah, mantap. Kita lihat soal pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitung nilai I4 rangkaian paralel seperti ini. I1 nya sama dengan 4 ampere, I2 nya 3 ampere, I3 nya 10 ampere. Hitung soalnya seperti ini. Mau langsung dikerjakan ya. Nomor 1. Jujur itu lebih utama. Pada nomor 3, lihat soal selanjutnya nomor 3. Di sini lihat switch A, switch B. Tahu switch hub yang buat port untuk jaringan? Router terpasang switch D dan switch C. Pertanyaannya adalah arus data yang mengalir dari A ke B adalah 100 Mbps. Arus data yang mengalir dari B ke C adalah 50 Mbps, 50 MB per detik. Arus data yang mengalir dari C ke D adalah 25 Mbps. Pertanyaannya adalah, berapakah arus data yang mengalir dari D ke A? Silakan. Semua ada 5 soal. Sudah 5 soal selesai semua dikumpulkan. Siapa yang mau maju mengumpulkan? Oh, Haikal, ayo, boleh. Dikumpulkan. Ini bagian dari penilaian pengetahuan sesuai KD yang kita sampaikan di awal dari tujuan pembelajaran kita. Nanti saya akan periksa bagaimana pencapaian kalian dalam pembelajaran hukum Kirchhoff 1 ini. Ya, terima kasih. Kita bahas sejenak. Di sini soal nomor 1. Lihat, tadi dikatakan I1 nya 4 ampere, I2 nya 3 ampere, I3 nya 10 ampere. I masuk sama dengan I keluar. Hukum Kirchhoff 1 ya kan? Ternyata setelah dihitung, ini sorry sedikit kurang dari 10 ampere.
I masuk lebih kecil daripada I keluar, maka 7 ditambah I4 sama dengan 10 ampere. I4 nya dapatnya 3 ampere. Nomor 1 jawabannya ada yang sama? Tadi nomor 2 juga sudah kita bahas. Sekarang nomor 3 yang gambar router tadi dan switch. Ya, ternyata IA sama dengan IB ditambah IC. IC-nya IA dikurang IB. Kadang-kadang satu keluar, satu masuk arusnya. 100 Mbps dikurang 50 Mbps. Hasilnya berapa? IC-nya 50 Mbps. Maka untuk mencari nilai ID-nya, IC ditambah IA. IA sama dengan ID dikurang IC. Pindah ruas, ya kan? Pindah ruas. ID kurang 50 Mbps. Ternyata IA-nya sama dengan berapa? 25. Ada yang sama jawabannya? Sudah, kuis sudah, dijawab sudah. Sekarang tiba saatnya saya ingin bertanya, merefleksikan bagaimana sih perasaan kamu saat sudah melakukan pembelajaran pada hari ini materi hukum Kirchhoff 1. Mana kelompok 1 tadi perwakilannya? Itu siapa yang mau? Ya siap, silakan Pak. Itu Dimas. Nama saya Dimas Herman. Gimana perasaannya? Pelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan, apalagi ketika ada ice breaking. Wah, ice breaking. Mungkin kedepannya di setiap pelajaran itu bisa diadain ice breaking agar para murid juga tidak stres ataupun bisa rileks Pak. Boleh, boleh. Memang harus ada ice breaking. Kalau sebab tangan buat Dimas boleh. Kelompok 2 perwakilannya. Siapa yang akan berbicara? Siapa? Nelly. Boleh Nelly. Gimana perasaannya Nelly mewakili kelompok dan teman-teman yang lain melakukan pembelajaran pada hari ini? Untuk pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu tentang hukum Kirchhoff yang berkonsep arus masuk sama dengan arus yang keluar. Kita juga mengetahui kelebihan dan kekurangan daya, jadi kita bisa karena hukum Kirchhoff 1 tadi ya, jadi memberikan arti pengetahuan baru buat kita semua. Boleh tepuk tangan. Kelompok 3 siapa? Oh, Ackal gimana Ackal? Hari ini belajarnya apa teman-teman? Tapi tadi senang sekali. Gimana perasaan? Oh, ini senangnya ice breaking. Iya, boleh lah. Terima kasih semuanya, hari ini sudah di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin di kedepannya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas hukum Kirchhoff 2 dengan metode yang sama. Kita akan membahas hukum Kirchhoff 2, kamu akan lebih tahu lagi tentang hukum Kirchhoff. Ya, sebelum kita berakhir, siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Oh, Amel, ya silakan. Tadi dibuka oleh Amel juga ya. Sekarang silakan ditutup lagi oleh Amel. Setelah pembelajaran kita selesai, sebelum pulang adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Pesan saya tetap semangat. Semoga kalian tetap berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.